Saat kita ngomongin protagonis ikonik dari medium perwibuan, gue rasa tiap orang punya opini berbeda tentang siapa sih yang bisa disebut protagonis ikonik itu. Gue juga punya opini gue lah tentang siapa karakter yang gue rasa termasuk protagonis ikonik, dan gue rasa salah satu karakter yang masuk kategori protagonis ikonik adalah Jotaro Kujo dari serial anime manga JoJo's Bizarre Adventure. Itu topik gue buat video kali ini, Jotaro Kujo terikonik, dan gue rasa di dunia perwibuan ataupun JoJo ya ikonik banget lah. Tapi gitu aja kali ya intro singkatnya, langsung gue mulai dah ngomongin Jotaro Kujo ini. Jotaro Kujo pertama kali muncul di part 3 JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader sebagai bagian dari Circle MC, dan dia ini adalah protagonis utama part 3. Jotaro muncul lagi di part 4 dan masuk lagi di Circle MC. Cuma role di part 4 sekarang jadi protagonis, yang itu jadi protagonis pendukung lah. Terus di part 5 dia muncul bentar banget dan cuma bisa dibilang cameo munculnya dia itu. Dan di part 6 dia jadi bapak dari MC part 6 dengan role karakter pendukung. Screen time-nya Jotaro ini banyak banget, dan makanya Jotaro ini JoJo yang paling banyak muncul di part berbeda gitu dengan role yang berbeda juga. Anyway, tentu di tiap part dia muncul ya punya sifat yang berbeda gitu, dan gue mau sharing opini gue tentang Jotaro di tiap part yang dia muncul dengan screen time yang banyak, yang artinya gue nggak bakal ngomongin Jotaro part 5 karena screen time-nya dikit doang, cuman cameo. Pertama kita mulai dari partnya Jotaro dulu nih, Stardust Crusader. Jujur banget ya, walaupun dia di partnya dia sebagai MC, yang mungkin ini iterasi Jotaro yang salah satu yang gue kurang demen aja sih sebenarnya, karena apa ya, mungkin rasanya terlalu flat buat gue. Tapi tetap kok ada hal yang gue suka dari dia sebagai MC di part 3. Dan hal yang paling gue suka dari Jotaro part 3 ini adalah dia ini MC yang diingin tukang aura farming yang tengil tapi tetap baik hati dan rada sundere ke emaknya sendiri, alias somehow dengan segala presentasi over the topnya masih punya sifat yang gue rasa masuk akal tingkah bocah SMA yang membangkang itu kayak dia gitu loh. Walaupun kadang patut dipertanyakan juga sih, emang ini badan anak SMA di Jepang tahun 80-an deh. Anyway, berbicara battle dia di part 3 sini, gue cukup suka sama fighting style dia yang sangat pintar ngakalin lawan dengan tenang sambil perhitungan banget lah. Dan pas dia berhasil ngakalin lawan itu langsung ora-ora sampai puas tuh, walaupun kadang dia agak emosional pas di momen tertentu sih. Cuman gue suka sama karakter dia yang dingin pas lagi fight dan perhitungan inilah. Dan trait ini menjadi trait yang konsisten buat Jotaro di iterasi Jotaro selanjutnya. Anyway, dari segi desain ini bisa dibilang desain dia yang paling banyak orang tahu, yang paling ikonik dengan baju seragam sekolah yang dia model suka-suka, ditambahin rantai itu sama topi yang nembus rambutnya yang masuk akal tapi gak masuk akal juga. Selanjutnya kalau kita ngomongin Jotaro part 4, yang bagi gue iterasi Jotaro yang paling gue suka. Jotaro part 4 ini bisa dibilang di protagonis karena dia masih bagian dari Circle MC, cuman karena bukan protagonis utama, karena ini bukan partnya dia, partnya Josuke. Anyway, walaupun begitu role dia di part 4 dan screen time juga masih lumayan gede kok, masih lumayan banyak, dan cara dia dipakai dalam cerita juga lumayan penting. Kayak Jotaro di part 4 ini udah dewasa umurnya dan tentu karakterisasinya juga udah dewasa. Tadi kan gue nyebut Jotaro part 3 itu dingin dan sangat perhitungan walaupun kadang agak kelepas. Nah di part 4 ini dia lebih perhitungan dan lebih kalem aja pas ngambil keputusan, dan jarang kelepas tiap pas muncul battle. Sama juga udah gak terlalu sundere gitu loh, udah direct ngomongnya, udah lebih sopan lah, udah gak terlalu membangkang kayak part 3. Karakternya berkembang lah di part 4 jadi semacam mentor di Circle MC buat ngajarin bocah-bocah Morio dan menyelesaikan misteri pembunuhan berantai di kota Morio. Anyway, dari segi desain mungkin perubahan drastisnya adalah di part 4 warna bajunya sekarang putih terang lah gitu dibandingkan part 3 yang pakai warna gelap. Tapi mungkin trait yang tetap konsisten dari desain dia adalah topi yang masuk akal gak masuk akal itu yang nembus rambut tuh. Anyway, Jotaro yang terakhir adalah Jotaro part 6. Jotaro di sini role-nya bisa dibilang role karakter sampingan dari segi screen time dan udah gak sebanyak di part 3 ataupun part 4, tapi masih punya impact yang gede buat cerita. Impactnya adalah ya tentu dia ini bapak dari MC part 6 Jolin, dan banyak plot penting itu berpusat sama Jotaro di part 6 ini. Berpusatnya ke Jotaro kayak gimana ya, dia jadi salah satu motivasi utama si Jolin lah kenapa dia bisa bertahan di penjara yang kelam. Ironis ya, hal itu malah ngebikin gue gak terlalu suka sama Jotaro part 6. Ini ya masuk akal sih kenapa dia dipakai gitu di dalam cerita, menghantui naratif lah. Cuman gue malah saja motivasinya Jolin jadi terlalu berfokus ke Jotaro doang, yang seakan-akan malah apa ya, Jotaro itu ngambil spotlight buat Jolin ya. Beda sama part-part yang gue rasa masih balance spotlightnya Jotaro sama Josuke, yang momen bersinar Josuke sendiri gak terlalu kehalang Jotaro, sedangkan Jolin kadang gue kerasa halang sama si Jotaro ini karena namanya kegedean gitu loh. Tapi dari segi desain mungkin agak balik kayak Jotaro part 3 yang balik pakai warna gelap lagi buat bajunya gitu. Bedanya sekarang di celananya pakai celana kulit, dan topinya juga tetap topi yang masuk akal gak masuk akal yang nembus rambut itulah. Tapi gitu aja kali nyinyiran gue ke Jotaro ini, karakter yang gue suka karena emang se-ikonik itu juga sih, maupun kita ngomongin JoJo ataupun anime manga secara keseluruhan. Mau Jotaro favorit lo yang mana? Gue rasa tetap ujungnya kalau ngomongin Jotaro sampai sekarang yaitu poster boynya JoJo, saking ikoniknya dia. Dari desain sampai karakterisasinya pun memorable banget bagi gue. Main kadang gue agak gatel dan
punya kritikan tertentu aja sih sama ini karakter, yang gue rasa wajar lah kalau punya kritik. Tapi most of the time opini gue ke dia positif gitu lah. Anyway, itu aja deh video gue sharing tentang Jotaro ini. Bye.